Aku kira ini tuh buah, ternyata dia bunga. ¿Qué vas? ¿Qué vas en coche? Yo ahora en casa. Qué grande el tuyo, ¿eh? Sí, el mío Wow. también. Ini punya suamiku. Poco. Guys, ini kita Aquí a la lagi izquierda. jalan-jalan sore, no ¿Eh? para ya. Aquí a la izquierda, ¿no? Jalan-jalan sore teman-teman di taman. No. Salah satu taman yang ada di Castellon. Ini Kaiden naik stroller karena Kaiden kan lagi lemes, sakit, jadi ya udah ditaruh stroller aja guys. Biar mama papanya juga bisa quality time, enjoy, dan menikmati. Tuh mah, coba lo tuh. Menikmati sore. ¿Ves? Por ahí haces así un giro y luego vas aquí y llegas ahí y luego se baja por las escaleras por ahí, ¿ves? Di sini tuh sebenarnya udah jam 8 malam, cuman karena di sini mulai gelapnya itu jam 9 malam sekarang. Jadi ya udah gitu guys. Kayak gini keadaan langitnya masih terang benderang meskipun di sini sekarang jam 8 malam. Sore yang dingin. Castellon. Ini jalur sepedanya keren banget guys, baru dibikin nih semua ini. Maksudnya baru itu adalah mungkin pas waktu aku lagi ambil SIM mobil tahun 2022. Ini baru dibikin tahun 2022, jadi 2 tahun yang lalu. Nih, Babi, dosanya setnya no. Ini jalan khusus pejalan kaki tuh guys. Jadi kalau musim panas tuh pohonnya rindang kayak cantik gitu ya, Bapak. Nah, curi se paseo. Y ese es el parque bajo la cena. Este Ese. sí. Ya, pero al final hay unas cuantas parques en Castellón, ¿eh? Es feo. Nah, sekarang kita ada di dulu ini tuh bundaran gitu guys, tapi sejak 2 tahun yang lalu kan perbaikan, dibagusin semua ini. Jadi patung ini tuh namanya Tombatosaurus, dia udah nggak di dalam bundaran lagi. Jadi ada di samping tempat bermain anak-anak tuh guys. Este camino también está chuli, ¿no? Con edificios. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Está cogiendo piedra? Sí. ¿Para qué? Coche. No, hoy no vamos a jugar fútbol, ¿vale, Sea? Hoy descansar, solo un paseíto suavecito y ya está. Guys, di sini udah kayak mulai gelap gitu, teman-teman. Tapi ini juga ditambah mendung sih. Langitnya abu-abu, nggak tahu deh. Kita harus lihat ramalan cuaca besok bakalan hujan atau enggak. Terus besok pastinya Kaiden masih nggak sekolah karena lusa itu dia harus tunggu penjelasan dari dokter anak. Kita sekarang ada di bundaran Maria Agustina di depan kita. Masa volver? Kita muter balik karena udah nggak ada orang juga. Ya, semuanya tutup, semuanya libur biar bisa enjoy waktu sama keluarga. Oke guys, sekarang kita akan jalan menuju ke mobil yang cukup jauh mobilnya. Nanti keburu gelap nih guys. Aku kira ini tuh buah, ternyata dia bunga. Porque no va a ser una fruta, ¿no? ¿Ah, sí? No, No sé, ¿eh? no sé tampoco. Vamos a ver por aquí, cerca de carril bici. Nah dia guys, kita un día tenemos que bajar aquí con la bicicleta. Eso es todo nuevo. Kita udah sampai di mobil, teman-teman. Kita apa pas yang? No hace falta. Sí, hombre. Toma, sujeta.
Sono. Sí, mira. ¿Ves? ¡No salgas! Ya está. Poco a poco, los hombres de Xavi Hernández se abrazan a Araujo con un futbolista del Madrid con Fede Valverde, Miguelito. Sí, los uruguayos también se saludaban, también Carvajal, que iba a ser suplente, se abrazaba a Cubarsí, recientes compañeros en la selección, que luego también Militao y Araujo en el túnel de vestuarios, dedos vendados en las manos de Lunin, que va a vestir de verde y que todavía no se han fundado los guantes. Pasa un mensaje a Emilio Pérez Rozas de alguien muy bien informado del Barcelona. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Mama Kaiden. Guys, selamat pagi dari Spanyol. Pagi ini Mama Kaiden udah parkir, udah nangkring nih guys di depan sekolah Kaiden. Yang gerbangnya masih dibuka sekitar 3 menit lagi, nggak 2 menit lagi. Hari ini Kaiden udah mulai sekolah lagi teman-teman setelah 2 hari kemarin nggak sekolah karena kurang sehat. Jadi pagi ini Kaiden akan ada appointment dokter. Jadi appointment dokter Kaiden itu jam 12 kurang seperempat, 11.45 gitu teman-teman. Jadi nanti jam 11.30 aku akan jemput Kaiden di sekolahnya untuk ke dokter. Terus kalau semuanya oke, Kaiden akan kembali ke sekolah untuk makan siang di sekolah dan melanjutkan belajar mengajar sampai jam 4:30 gitu teman-teman. Terus habis ngedrop Kaiden di kelasnya, nanti aku juga harus ke kantor pos karena katanya ada paket yang harus diambil, karena pas waktu mereka ngirim ke rumah itu kita lagi nggak ada di rumah, jadi ya udah harus ngambil di kantornya gitu guys. Hari ini Kaiden ada kelas bola, aku nggak tahu sih Kaiden bisa ikut atau enggak kelas bola hari ini. Ini gerbang Kaiden udah kebuka. Kaiden, vamos yang? Ya está abierto. Vamos, bájate. Venga. Oke teman-teman, aku sudah kembali ke mobil. Ini sebenarnya bisa jalan sih untuk menuju ke kantor pos, cuman karena anginnya kencang banget dan dingin banget di sini sekarang suhunya 9 derajat teman-teman. Oh my god, kalau musim semi itu nggak enaknya gitu, kadang panas, kadang kita dapat 20 derajat, bahkan 25 derajat, kadang cuma 15 doang maksimal. Kayak gini pagi-pagi kayak gini jam setengah 10 pagi masih 9 derajat guys. Hari ini kita maksimal dapat 15 derajat, nanti mungkin sekitar jam 2 siang, jam 3 siang itu suhu maksimal 15 derajat. Tapi kalau dengan angin dingin dan kencang seperti ini tuh nggak berasa 15 derajat ya guys, dingin. Terus tadi aku dapat dapat botol aqua aqua banget gitu, botol minum gratis karena mbak-mbaknya mau jualan, mau menjelaskan bahwa ini dia. Kalau teman-teman sering nanyain Mama Kaiden, kok kalau belanja mingguan belanjanya minumnya itu botolan, emang nggak ada yang jual galonan? Di supermarket di Spanyol, dimanapun seluruh supermarket di Spanyol itu nggak ada yang jual air galonan. Hanya air literan kayak 1,5 liter, 1 liter, 2 liter paling besar gitu guys. Jadi biasanya satu pak itu isinya 6 botol isi 1,5 liter sampai 2 liter. Itu kita beli 1 pak, 2 pak, 3 pak. Atau bisa dibeli 1 botol juga gitu teman-teman. Dan karena memang di sini kan kita mendaur ulang sampah, maksudnya kita membuang sampah itu dipilah-pilah gitu, maksudnya sampah botol ya ke tempat botol untuk didaur ulang. Jadi botol-botol yang kita pakai sekarang itu 100% hasil daur ulang gitu teman-teman, bukan kita yang semakin menyampah plastik di bumi. Terus ini dia ada Aqua Service, aku pernah jelasin juga, ini dia perusahaan air yang menjual fasilitas air galon dan dispenser. Terus juga kalau kita ke toko elektronik, ke toko elektronik manapun itu nggak akan ada yang jual dispenser kayak gini yang kayak di Indonesia, itu nggak ada sama sekali teman-teman. Jadi kita harus kontrak sama mereka mungkin dalam 1 tahun. Terus kita akan bayar airnya, dispensernya biasanya gratis gitu, karena kita udah kontak sama mereka. Itu dia teman-teman. Cuman aku pikir karena kadang-kadang kita suka pergi kemana-kemana gitu, jadi I don't know kalau air dispenser ini adalah jalan yang baik atau enggak gitu. Karena memang kalau dari segi plastik kita mendaur ulang botol-botol semua itu teman-teman. Terus ditambah juga seperti yang teman-teman tahu, aku sangat picky sama rasa air minum, air mineral gitu ya, air putih. Karena menurut aku rasa
air mineral itu tuh ada rasanya, guys. Di Indonesia itu apa ya? Mamaku beli minum air Cleo kalau nggak salah. Nggak salah Cleo deh, yang oranye gitu. Terus itu enak rasanya, kayak ringan gitu. Yang kayak gini-gini nih, guys. Mamaku punya di rumah. Ini airnya rasanya sih enak menurut aku, teman-teman. Mungkin karena dingin juga kali ya, karena kalau dingin kan rasanya nggak begitu yang terasa banget gitu, karena kan Indonesia panas, jadi apa-apa tuh pengennya minumnya dingin gitu. Kalau di sini kan kita musim dinginnya itu panjang, dari November, bahkan dari Oktober sampai bulan Mei gitu bisa dibilang. Jadi minumnya itu nggak bisa minum air dingin dulu gitu, sampai bulan Juni, Juli, Agustus, September. Jadi kita minumnya air normal atau air anget, yang dimana kalau kita minum air yang suhu ruang atau air anget itu kan berasa rasa airnya, teman-teman. Gitu aja sih, teman-teman. Oke guys, langsung aja kita meluncur ke 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 kantor pos untuk ambil paket. Ini kita nggak boleh lewat situ, beneran. Oh, kenapa ditutup ya jalannya? Padahal harusnya aku lewat sana, guys, tapi ditutup. Jadi kita muter baliknya cukup jauh deh. Apa kita parkir di sini aja kali ya? Jalan kaki, dingin. Muter lah jalan satu-satunya. Rencananya makan malam hari ini tuh makan ikan aja, guys, karena udah beberapa minggu kita nggak makan ikan. Karena memang gitu, suamiku dan Kidan bukan tim ikan banget, bener-bener, oh my god. Jadi kadang harus dipaksa gitu, kayak nggak ada menu lain selain ikan, harus makan. Oke teman-teman, aku udah kembali di rumah setelah tadi mampir ke kantor pos. Terus tadi juga ngobrol sama suamiku dulu. Jadi di sini sekarang udah jam berapa nih? Jam 10 lewat seperempat gitu, guys. Aku belum sarapan, aku mau bikin pancake dulu. Nih, udah tinggal bikin karena tadi aku bekalin Kidan pancake, bikin adonan ini tadi sebelum Kidan berangkat sekolah, teman-teman. Nah, ini dia, guys, adonan pancake-nya. Wanginya kayak adonan martabak. Gitu, teman-teman. Aku sarapan ini aja, kayak aku akan bikin air jahe bubuk gitu biar menghangatkan tubuh gitu kan. Jadi ya udah, minumnya air jahe aja, guys. Kita panasin dulu. Teflonnya udah panas. Aku biasanya nggak pakai yang cetakan-cetakan gitu sih, guys. Langsung aja tuh. Gitu. Sepertinya 3 cukup. Semoga dia nggak menyatu. Satu pancake dengan pancake lainnya, ini kita tutup, guys. Pancake-nya kan aku balurin ini Ovomaltine, guys. Biar dia crunchy. Karena ini pancake-nya itu kayak hampir nggak manis sama sekali gitu loh. Aku ngasih gulanya itu sangat-sangat sedikit karena memang aku tahu sukanya tuh pakai coklat gitu. Panas banget. Nah, teman-teman, ini dia. Suamiku nanyain kerjaan. Nggak bisa sarapan dengan tenang. Nih, ini aku punya catatan manual dan juga catatan, maksudnya apa ya, daftar-daftar sembunyi yang lebih terorganisir di komputer gitu, guys. Tapi kayak gini dia, aku suka nyatet-nyatet yang kayak tuh gitu deh, guys. Kayak yang kotornya tuh di sini, nanti yang rapihnya di komputer. Balik sampai sini. Oke teman-teman, semoga aja kita bisa sarapan dengan tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Crunchy-nya itu mantul banget, guys, selai Ovomaltine ini. Aku nggak ngerti kenapa di Spanyol itu nggak dijual sama sekali, teman-teman.
Aku mau nelpon papa mertuaku. Teman-teman banyak yang nanya, kok papa mama mertuanya udah lama nggak datang? Ya emang begitu sih guys, kita kayak jarang ketemu gitu. Maksudnya, jadi papa mertua dan mama mertuaku itu tinggalnya kayak 900-an kilometer, bisa dibilang 1000 kilometer dari rumah kita ini, di provinsi lain. Jadi beliau pun apa ya, orangnya itu sangat-sangat Asturias banget, maksudnya sangat mencintai tanah kelahirannya. Karena memang kan mereka lahir, besar, dan menua di sana. Jadi punya kehidupan di sana masing-masing, punya temennya sendiri, punya dokternya sendiri, apalagi mereka juga kan sudah lansia. Terus punya makanannya sendiri, suamiku guys. Terus kita juga ngebentrok mulu kadang pas waktu mereka mau datang, kitanya mau pergi gitu guys. Misalnya mau staycation ke sana kemari. Bukannya kita nggak mau mengajak mereka liburan, karena memang mereka itu sangat tidak mau ikut liburan sama kita. Karena mereka itu sukanya yang slow life. Sedangkan liburan kita itu biasanya sangat-sangat sibuk guys, sangat-sangat capek. Sangat-sangat apa ya, beliau itu nggak suka misalnya lama-lama di mobil. Kita kan suka road trip, misalnya ke negara tetangga pakai mobil atau keliling Eropa pakai mobil. Sedangkan mereka adalah tipe orang yang nggak bisa lama-lama duduk berada di satu ruangan gitu. Asturias, Castelló, Valencia itu 1 jam 15 menit gitu. Itu tuh kayak udah capek banget gitu. Jadi memang mereka itu nggak bisa yang perjalanan jauh banget gitu naik mobil, sedangkan kita sukanya kalau liburan itu ya naik mobil gitu. Terus alasan kedua, karena kalau summer kayak bulan Juni, Juli, Agustus, September itu kita sudah sangat tidak bisa mengharapkan kehadiran mereka karena mereka sangat-sangat tidak bisa hidup di musim panas. Karena memang musim panas di Asturias, di tempat mama papa mertua itu lebih segar, lebih dingin musim panasnya dibandingkan tempat tinggal aku. Jadi mereka sangat-sangat menghindari 4 bulan ini, Juni, Juli, Agustus, September. So, I don't know. Let's see, aku mau telepon papa mertuaku apa kabar dan gimana, mau datang apa enggak nih, gitu, sebelum kita pergi nanti lagi. Kita telepon. Satu jam lagi. Sí, Hola, papá. hola, Buenos días. buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué hora es? ¿Qué hora? 10:30. ¿Por qué? Ah, porque estaba durmiendo. ¿Estás durmiendo? Sí. Ahí estoy molestando entonces. No molestes. Y es la hora que me levanto siempre. Ah, Pero yo que estuve toda la noche despierto. ya lo Y que sé, estoy ya. dormido ahora. No sabía ni qué hora era. Pues a las 10:30, papá. Ahí, ya. No, ahora sí, ahí atendí la luz y ya. Ah. Estoy viendo el reloj. ¿Ya sale sol allí en Asturias? Sí, aquí yo no, lleva unos días aquí que está muy bien, ¿eh? Iya, Hombre, hace buen día, ¿no? Sí, pero un poco fresquito. Ya, Por el aire estoy fresco, pero por las mañanas. ya. Pero nada más. ¿Por ahí qué? Bien, también. Hay semanas que hace mucho calor y esta semana hace mucho frío, viento. ¿Qué vas en coche? Yo ahora en casa. Ah, porque hay veces que cuando hablas que se te siente como tartamudear. Ah. Ahorita trabaja, sí. Sí. Pues, ¿sigue en el mismo sitio? ¿Qué sitio? ¿Cuál es mismo sitio? Bueno, donde entró él a trabajar luego últimamente. ¿Y el niño qué? Bien, bueno, hace último 3-4 días estaba un poco malito con fiebre y todo eso. Me parece que se hincharon las amígdalas. Entonces, bien. hoy tiene médico. Anginas y eso. Sí. De la garganta. Ah, bueno, pues vaya por Dios. ¿Y cuándo vas a tener más cita de médico? Pues ahora mismo nada, ahora estoy arreglando ahí una cosa con Hacienda, Ujú. ¿Cuándo quieres venir? como que cuando quiero ir. Aquí, ¿te apetece? Hoy, sabes tú que siempre me apetece ir ahí. Ujú. Muy bien. Además que yo tuve
estuve hablando con Sergio Mhm. y quería ir Sergio, bueno, porque tiene ganas de ir Sergio. Ya. Y dije yo, mira hijo, vamos, porque teníamos pensado ir en Semana Santa. Al final. Al final no pude ir tampoco. Ya. Y entonces ayer estuve tomando un café con él. Oke guys, aku udah selesai teleponannya sama papa. Jadi minggu depan papa ada janji sama kantor pemerintahan gitu untuk ngurusin beberapa surat-surat di sana. Dan katanya kalau udah selesai urusan surat-surat, papa akan nelpon aku gitu. Jadi kapan bisa datangnya, kata papa. Semoga sebelum panas, sebelum masuk musim panas, papa bisa datang ke sana. Gitu teman-teman. Oke guys, ini aku nyelesain sarapanku dulu. Habis itu aku akan beresin kamar. Sama bumbuin ikan, semoga aja keburu. Karena kan semakin lama bumbu ikan itu dibumbuin, dimarinasi pakai bumbu, semakin enak guys. Teman-teman juga ada yang nanya, Mama Kayden kok udah lama nggak ke tempat mama mertua atau papa mertua gitu kan, ke Asturias. Karena memang itu dia guys, hidup setelah anak sekolah ya kayak gitu, semua itu tergantung anak sekolah. Dan kerjaan suami dulu kan semuanya hanya tergantung kerjaan suami gitu kan. Tapi sekarang udah tergantung sekolah Kayden, kita ngambil libur terlalu banyak juga nggak enak. Jadi ya gitu teman-teman, itu adalah konsekuensi yang sudah aku pikirkan saat masukin Kayden sekolah. Maka dari itu Kayden juga TK-nya aku undur 1 tahun, nggak masuk usia 3 tahun seperti mayoritas orang-orang di Spanyol. Tapi aku masukin di usia 4 tahun supaya di usia 3 tahun itu Kayden tetap bisa ikut aku jalan-jalan sama suamiku gitu. Maksudnya masih bisa menikmati hidup gitu. Karena kalau udah sekolah itu kita terikat sama sekolah. Tapi pastinya teman-teman, dalam waktu dekat ini kita akan ke sana. Kita akan mudik. Aku nggak tahu aku akan ngevlog di sana atau enggak karena cuma mudiknya sebentar doang, kayak 3-4 hari doang. Karena seperti yang teman-teman tahu, vlog aku itu tayang 2 kali seminggu, yang dimana kalau misalnya aku pergi liburan gitu kan, contohnya kita akan pergi liburan beberapa minggu lagi untuk merayakan wedding anniversary kita yang ke-10. Itu adalah liburan kita ketiga di tahun ini, tahun 2024. Dan di 2 liburan sebelumnya, aku benar-benar nggak ngevlog. Karena memang itu dia, kalau mau liburan, karena video aku tayang 2 kali seminggu, ya udah minggu ini aku kerja bikin video gitu. Misalnya minggu ini bikin video 6 gitu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu ngevlog setiap hari. Dan 6 video itu bisa tayang untuk 3 minggu gitu kan. Karena minggu pertama 2 video, minggu kedua 2 video, minggu ketiga 2 video. Jadi pas waktu aku liburan misalnya seminggu, 5 hari, 10 hari, atau maksimal 2 minggu, itu bisa tenang tanpa harus nge-vlog gitu. Karena seperti yang teman-teman tahu, kita sangat meminimalisir, membagikan aktivitas-aktivitas kita, sangat kita hindari posting di sosial media gitu guys. Seminimal mungkin meng-share kehidupan aku untuk kedepannya gitu teman-teman, dimulai di tahun 2024 ini. Itu guys, oke aku beresin kamar dulu teman-teman. Nah teman-teman, ini dia ikan yang akan aku bumbuin. Ini aku ada 2 ikan. Jenis ikannya itu ikan lubina. Dua. Nah ini dia. Mirip ikan bandeng ya teman-teman. Tuh. Ini adalah ikan kesukaan suamiku karena dia durinya itu sedikit. Tuh teman-teman. Oke, kita akan buang kayaknya deh kepalanya. Buset dah. Kita cuci dulu ikannya guys.
Kita tutup pakai plastik wrap aja. Dan kita simpan di kulkas. Ini ayam juga harus disimpan. Sini sekarang udah jam 11:04. Kita akan meluncur guys, karena aku harus ada di depan sekolah Kaden di sekolah Kaden jam 11:30. Karena aku harus masuk lewat gerbang yang satunya, jadi harus agak muter gitu loh guys. Tapi padahal kelihatannya hari yang cerah, panas gitu kan. Ini sekarang suhunya cuma 13 derajat guys. Aku mau ngecek, memastikan kalau kartu kesehatan Kaden ada di aku. Ini dia. Kartu kesehatan Kaden. Oke. Langsung aja kita meluncur. Bismillahirrahmanirrahim, meluncur. Semoga aja nggak ada sesuatu yang bagaimana dengan Kaden guys di kunjungan dokter hari ini. Tutup pagar. Se metió otra vez al cubo de basura. Así. Sí, Ay, disfrutaste entonces. sí. Me alegra sayang. Guys, ini Kaden udah bersama aku. Kita menuju ke mobil dan langsung ke dokter. Mamá. Apa sayang? Y las litras esas, yo soy un portaaviones. Ah, sih? Sí. Wow. Oke guys, aku baru aja parkir. Mamá, Sí, ini dia dokternya. No lo sé. Ya veremos, luego preguntamos. Ay, ¿eso qué es, mamá? un coche de médico. ¿Para qué? Para que cuando hay persona mayor que no puede conducir, puede venir, pues se busca con ese coche a su casa. Ini dia dokter Kaden di sini. Mamá, listo. Muy bien. Mira, mamá, ¿qué tiene? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Neptuno. ¿Qué tiene, mamá? Agua. Agüita. Sí, ini kita lagi nunggu giliran. Mira, Wow, sistema solar. mira. Mamá, ¿por qué no viste eso, mamá? Sol? Sí. No sé. Oke guys, Kaden udah selesai, katanya semuanya udah oke, meskipun amandelnya masih sedikit belum normal gitu, tapi katanya akan membaik pelan-pelan dengan obat yang Kaden minum kemarin selama 3 hari itu masih akan memberikan efek beberapa hari ke depan yang akan membuat keadaan Kaden lebih baik. Gitu. Sekarang kita ke mobil, ini dia mobil kita, dan antar Kaden ke sekolah lagi. Sayang nih sayang. Guys, mobil gue parkir di sini dan sekolah Kaden ini tinggal belok ke kanan. Dan kita ini di deket supermarket. Jadi yaudah kita ke supermarket aja deh, mau beli roti untuk suamiku, terus mau beli minum juga. Lihat sampah terbang angin. Gitu teman-teman. Nanggung. Jadi nanti kita nggak perlu ke supermarket lagi deh. Kita mau beli roti dan beli itu aja sih, beli bayam deh kayaknya, bayam yang kecil nih deh, yang baby. Terus beli roti baget. Yang ini aja. Terus beli minum, udah itu aja guys. Tuh. Oke teman-teman, alhamdulillah aku sudah kembali di rumah lagi.
Aku mau langsung edit, terus habis itu mungkin lanjut sedikit kerja di kantor. 1 jam aja kayaknya hari ini deh kerjanya, nggak banyak hal juga yang bisa aku kerjain. Itu aja sih teman-teman. Biasanya makan siang aku makan ala kadarnya gitu. Bahkan kadang nggak makan, nyemil-nyemil aja. Makanya nanti aja malam-malam makannya dicepetin gitu guys. Jadi aku juga tanya ke Kaiden gimana kabarnya, apa yang dirasain. Hari ini Kaiden ada sekolah bola, Kaiden mau ikut atau enggak, mau masuk atau enggak. Kata Kaiden ya udah oke mah aku bisa kok main bola hari ini. Gitu teman-teman. Jadi kemungkinan besar juga nanti sebelum berangkat jemput Kaiden pulang sekolah, aku harus siapin perlengkapan Kaiden untuk main bola seperti sepatu, baju, cemilan sore alias merienda, dan lain-lain gitu guys. Guys, oh my god, waktu cepat sekali berlalu. Espera. Aku udah di sekolah Kaiden dan sudah bersama Kaiden, udah keluar dari kelasnya. Sebelum kita menuju ke lapangan bola, Kaiden mau cemilan sore. Tapi biasanya kita cemilan sorenya di parkiran lapangan bola, guys. Aku bawain Kaiden cemilan sesuatu yang Kaiden suka banget, tapi nggak pernah aku bawain untuk sekolahnya. Guys. Banana. ¿En serio? Banana sih. ¿Sí? ¿Eso te gusta? Sí. A ver, dame la bolsa. Kaiden kira keripik pisang. Soalnya Kaiden suka keripik pisang. Nih. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿te gustan las sorpresas? Hay ketchup también. ¿Quieres ketchup? Dame. Gracias, terima kasih. Orang tua murid, guys. Venga, abróchate. Hola. Guys, kita udah nyampe di parkiran. Aku mau gantiin baju Kaiden dulu. Kaiden lagi menikmati nuggetsnya. A few moments later. Guys, ini Kaiden udah selesai sekolah bolanya. Tadi aku nggak videoin karena dari parkiran itu kita udah ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu, orang tua murid. Terus habis itu suamiku datang untuk nonton Kaiden sekolah bola. Papa bukain tolong sayang. Ini dia Kaiden. Hola. Terus sekarang ini kita lagi mau makan di luar. Akhirnya kita nggak makan ikan guys, padahal udah aku bumbuin. Jadi kata suamiku untuk besok aja aku pengen makan di luar, pengen nyobain makanan Peru karena tadi lewat sini. Papa lagi bukain sayang. Ini dia guys, kelihatannya sih enak-enak banget. Aku belum pernah, kita semua belum pernah nyobain makanan khas Peru, negara Peru. Nah ini dia, ada ayamnya kelihatannya lihat mantul banget tuh teman-teman. ¿Qué quieres, sayang? Videos. Videos ahí, tallarines, aquí está, videos, ¿no? Sí, quiero ese. Vale. Ini kita disediain kayak jagung gitu, tapi dia kayak rada-rada aneh gitu, guys. Dibilang popcorn belum, tapi dibilang jagung yang keras juga enggak. Jadi kayak ada di tengah-tengah gitu. Son como kikos. Mira, eso es un kiko. Esto es un kiko esos crujientes, pero mira. ¿Ves? Ya, parecía así casi la palomita. Sí. Verdad, mira. Como que está a punto de hacerse palomita, pero no se ha hecho. Mira. ¿Ves? Kayak gini guys. Wah. ¿Un coso? Oso. Un oso. Grande. Sí. Guys, ini dia pesanan aku, nasi pakai seafood gitu, ada pulpo alias gurita, ada cumi, ada udang, dan ikan-ikan di dalamnya, ada telur juga, dan ini ada daun bawang. Terus yang ini punya Kaiden. Gracias. La salsa de ahí es bien picante. Vale. Hay una media picante y una que no pica. Perfecto, muchas gracias. ¿Ese es el picante? El Esto. amarillo es picante de pollo. Vale, Y eso es picante, Ese es ¿no? bien picante. Sí, Vale, cuidado. picante. ¿Vale? gracias. Dan yang ini punya Kaiden, mie. Mamá, hay dos picantes, mamá, ¿te Sí. puedo comer? Sí. Bueno, Qué grande, Kaiden, el tuyo. eso es, ¿no? Ini pakai daging sapi dan bawang mie. Qué grande el tuyo, ¿eh? Sí. Wow. También. Ini punya suamiku, ¿qué es eso, Bobby? Carne de res, dice, ¿no? ¿Res qué es? Vaca.
Oh, una vaca. Ini sate sapi gitu ada kentangnya. ¿Eso qué es? No sé, ¿no? Eso es como un... Como maíz también, claro. Dan kata ini sambalnya pedas, saus. Yang ini medium pedas, yang ini enggak pedas mayones. Ini nasi gorengnya enak teman-teman. Mirip banget sama Indonesia. Enak. Kita cobain sambalnya. Kita cobain sambalnya seberapa pedas. Ostras. ¿Qué? ¿Pedas? ¿Eh? ¿Mucho? No. Enak gota. No, no. Tapi enak. Pedasnya itu mucho, pedas. Yang melekit. Yang kayak tiba-tiba kaget. Habis itu udah turun gitu. Es una picante. Que como está atacándote un segundo o dos. Y luego baja rápido. ¿Ah, sí? Ya, pues voy a probarlo. Probalo tú solo una gotita, ¿eh? ¿Sí? No, es mucho, pero bueno, no es mucho, Bobby. Pica, ¿eh? Sí. Oke, dan enak sayang? Enak? Esto era picante también, ¿no? Mediano. ¿Y eso? Eso es mayonesa. Quiero probar también.